Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021, CIO Facebook yaitu Mark Zuckerberg resmi mengumumkan nama baru untuk perusahaan induknya yang menaungi salah satu di antaranya yaitu Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Perusahaan yang semula bernama Facebook tersebut kini berganti nama menjadi Metaverse. Time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do, to reflect who we are and what we hope to build. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. Jadi jangan heran ketika kalian membuka salah satu dari ketiga aplikasi tersebut, yaitu Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Itu ada lambang logo yang bertuliskan nama Meta. Mengenai Metaverse ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh para YouTuber lain. Salah satunya pembahasan yang saya sukai yaitu Dr. Indrawan Nugroho, di mana beliau menjelaskan apa itu Metaverse dan tujuannya dengan sangat detail dan mudah untuk dipahami. Untuk kalian yang penasaran, kalian bisa cek langsung di akun YouTube-nya. Sebelum kita bahas apa itu Metaverse, apakah istilah Metaverse baru-baru ini ditemukan atau sudah ada sejak lama? Istilah Metaverse sudah ada sejak tahun 1992. Meski banyak dijelaskan dan dikenalkan oleh Mark, namun istilah Metaverse bukanlah hal yang baru. Istilah ini sudah dikenal sejak tahun 1992. Orang pertama yang menciptakan istilah Metaverse ini adalah Neil Stephenson. Dia menyebut Metaverse pada novelnya di tahun 1992 yang berjudul Snow Crash. Dalam novelnya tersebut, istilah Metaverse menuju pada dunia virtual 3D yang dihuni oleh avatar sungguhan. Lalu, apa itu Metaverse? Metaverse adalah sebuah konsep dunia virtual di mana seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet dalam bentuk avatar dirinya sendiri. Kalau kalian pernah menonton film Ready Player One yang dirilis pada tahun 2018, kurang lebih seperti itu dunia Metaverse. Kita sederhanakan bahasanya, di mana kita mempunyai planet baru yang tidak jauh dari bumi. Keindahan yang bisa kita temukan di planet itu hanya bisa kita nikmati oleh daya imajinasi kita saja. Dan siapapun itu, semua manusia bisa tinggal di planet itu dengan menggunakan alat VR. Di mana di planet Metaverse ini kita bisa membangun mall, sekolah, perkantoran, apartemen, dan bahkan kita bisa menjual lapak-lapak tanah yang ada di dalam Metaverse. Walaupun sekarang ini, sebenarnya Metaverse ini belum ada. Metaverse itu baru ada dalam imajinasi para pengusaha visioner seperti Mark Zuckerberg. Tapi tidak sedikit perusahaan yang ada di Indonesia sudah bekerja sama masuk ke dalam dunia Metaverse. Salah satunya perusahaan yang bergerak dalam bidang retail, yaitu Alfamart. Dikutip dari Kompas.com, alasan Alfamart memperluas layanan retailnya ke dunia Metaverse guna agar mampu menjangkau lebih banyak pelanggan, meningkatkan pemasaran, dan memberikan customer experience yang sangat baik. Direktur PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yaitu Anggara Hans Prawira, mengatakan saat ini teknologi digital telah membawa pola baru bagi bisnis, termasuk perubahan dalam pola konsumen berbelanja yang tidak terbayangkan sebelumnya. Tanpa mengadopsi kemajuan teknologi digital, tentunya pelaku usaha akan sulit. Ini memang ada benarnya juga. Ketika kita gaptek dan tidak mau mengikuti perkembangan zaman, terlepas dari teknologi yang saat ini yang sangat membantu untuk kita, mungkin kita akan kesulitan dalam melakukan hal apapun dalam kebutuhan kita sehari-hari. Di sini juga Hans menyebutkan, sejak tahun 2015, Alfamart dan WRL Group juga bersama-sama berinovasi mengembangkan jaringan toko virtual bernama Alfamint.
Jadi Alphamin ini adalah aplikasi yang bisa dijalankan oleh seluruh mitra usaha Alfamart tanpa harus memiliki tempat usaha. Kita pun bisa punya toko sendiri dari Alfamart yang berbentuk virtual. Dan bahkan yang paling kerennya, aplikasi Alphamin ini sudah didukung oleh teknologi 3D yang menggunakan AR dan VR. Tidak hanya Alfamart saja yang sudah bergabung ke dalam dunia metaverse, bahkan ada 3 bank yang ada di Indonesia yang akan hijrah ke negeri metaverse. Sudah ada 2 bank BUMN yang menyatakan rencana pengembangan bisnis menjadi metaverse, yaitu ada Bank Negara Indonesia dan juga Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Demikian juga bank swasta yaitu Danamon yang menilai metaverse bisa memberikan pengalaman baru bagi nasabah. Tidak hanya di dalam negeri, bank global juga akan senada. Yang pertama yaitu Bank JP Morgan menjadi bank besar pertama yang membuka ruang virtual. Demikian juga di Korea Selatan yaitu Industrial Bank of Korea atau yang disebut dengan IBK. Berikutnya adalah Hana Bank yang juga dikabarkan akan ekspansi ke dunia metaverse. Lantas tujuannya apa sih para bank tersebut bertransformasi menjadi metaverse? Yang bertujuan menawarkan pengalaman baru kepada nasabah dengan menghadirkan pelayanan perbankan. Menurut Direktur IT dan Operasi BNI, YB Haryantono mengatakan, BNI akan menggabungkan 3 teknologi terkini. Jadi bukan hanya ada servis digital, nantinya di dunia metaverse ini akan ada cabang digital, produk digital, layanan digital, dan menghubungkan antara dunia virtual dan dunia nyata. Sama seperti yang disampaikan oleh Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani, BRI akan menghadirkan cabang virtual di metaverse yang bisa diakses di mana saja. Ya tentunya jelas untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi sehingga mendapatkan lebih banyak lagi nasabah. Kalau memang ini terjadi dalam waktu dekat, tentunya akan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bayangkan Anda tidak perlu lagi mengurus hal-hal perbankan ke kantor cabang, tapi bisa tetap merasa di kantor cabang secara virtual. Efisiensinya jelas tercipta, tidak hanya bagi nasabah, tapi juga bagi banknya sendiri. Bank tidak perlu repot-repot membangun kantor cabang fisik yang menghabiskan banyak biaya dan tenaga. Dengan catatan, bila dimanfaatkan dengan baik, tentu akan sangat berguna bagi masyarakat. Kita akan lihat berapa banyak kantor cabang fisik yang ada di Indonesia. Data kantor bank dari tahun 2012, menurut data dari Bank Indonesia dan data dari OJK, kantor bank umum jumlahnya ada 16.625 bank, sedangkan kantor bank perkreditan rakyat itu jumlahnya ada 4.404 bank. Lalu kita lihat di tahun 2021, kalau menurut data OJK ini sudah naik berkali lipat, tentunya dari tahun 2012 ke tahun 2021. Nah, kantor umum di tahun 2021 sudah mencapai 32.332 kantor bank, sedangkan kantor bank perkreditan rakyat jumlahnya sudah mencapai 5.879 kantor bank. Jadi, kalau kita bandingkan di tahun 2021 dengan 2012, pertambahannya ini cukup signifikan, baik untuk bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Dengan adanya teknologi metaverse, perkembangan kantor bank tidak perlu sebanyak ini, bahkan mungkin perlahan bisa mulai dikurangi satu persatu atau mungkin tidak dibutuhkan lagi. Yang jadi pertanyaannya, lalu bagaimana dengan pekerjanya? Apakah memang ini akan menjadi dampak baik atau buruk? Kalau memang semua perusahaan sudah menggunakan teknologi metaverse, besar kemungkinan akan berpotensi mengurangi lapangan pekerjaan yang sudah ada. Gimana menurut kalian? Tolong tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian pembahasannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf kalau banyak kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih untuk kalian. Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap tersenyum.